Pernah nggak kamu duduk sendirian di depan layar malam-malam nonton ulang video yang baru kamu upload? Bukan buat menikmati, tapi buat nyari kesalahan. Kok view-nya segini doang, gitu kan? Padahal gua udah ngedit lama. Padahal gua ngerasa videonya nggak jelek. Sebagai YouTuber, ada fase di mana capeknya bukan di tangan, tapi di kepala. Overthinking, merasa kurang pinter, merasa kalah cepet, merasa seolah semua usaha kamu nggak sebanding sama angka yang muncul di dashboard. Kamu mulai bandingin diri kamu sama channel lain. Upload mereka biasa aja, tapi view-nya ribuan. Sementara kamu riset topik, mikirin judul, ngedit sampai larut, tapi algoritma seperti nggak melirik. Di titik itu, bukan cuma video yang kamu pertanyakan, tapi diri kamu sendiri sebagai kreator. Gua salah di mana? Algoritmanya berubah ya? Atau memang channel gua nggak layak naik? Yang paling melelahkan adalah rasa ingin menyerah yang datang pelan-pelan. Bukan dramatis, bukan langsung berhenti, tapi muncul dalam bentuk nunda upload, malas evaluasi, dan mulai bilang ke diri sendiri, ya udahlah, mungkin YouTube bukan tempat gua. Kalau kamu pernah ada di fase itu, kamu nggak sendirian. Banyak YouTuber ada di titik yang sama, diam-diam, capek, dan bingung harus menyalahkan siapa. Di video ini, saya nggak mau janjiin jalan pintas. Saya juga nggak mau bilang algoritma itu jahat atau YouTube itu nggak adil. Yang mau kita bahas adalah kenapa YouTube terasa makin berat, kenapa banyak kreator stuck, dan apa sebenarnya yang sedang terjadi antara video kamu, penonton, dan algoritma. Kalau kamu ngerasa ini gue banget, tulis di kolom komentar, biar kita tahu kita lagi jalan bareng. Dan kalau video ini terasa relevan buat kamu sesama kreator, klik like bukan buat algoritma saja, tapi sebagai tanda kamu masih di sini dan belum menyerah. Kalau sudah siap, bilang di komentar. Kita lanjut pelan-pelan. Sekarang kita jujur dulu. YouTube tidak pernah benar-benar menilai niat. YouTube tidak tahu kamu capek, begadang, atau berapa kali kamu ulang edit. Yang YouTube lihat cuma reaksi penonton. Saat sebuah video diunggah, yang terjadi bukan dipilih atau ditolak. Yang terjadi adalah diuji. Video kamu ditunjukkan ke sekelompok kecil penonton, lalu YouTube mengamati satu hal sederhana. Apakah mereka mengklik, apakah mereka menonton, dan apakah mereka bertahan? Bukan bertahan karena kasihan, bukan karena kenal kamu, tapi karena merasa videonya layak ditonton sampai lanjut. Disinilah sering muncul benturan antara ekspektasi YouTuber dan realita platform. Kita sering merasa, gua udah niat, gua udah konsisten, gua udah improve. Tapi YouTube tidak bekerja dengan logika usaha. YouTube bekerja dengan logika pengalaman penonton. Kalau thumbnail kamu tidak cukup jelas atau tidak cukup relevan, penonton tidak klik. Kalau 30 detik pertama membingungkan, penonton pergi. Kalau isi videonya tidak menjawab ekspektasi judul, penonton berhenti. Dan ketika itu terjadi, YouTube tidak menghukum. YouTube hanya berhenti merekomendasikan. Banyak kreator mengira algoritma itu seperti pintu yang dijaga ketat, padahal lebih mirip cermin. Ia hanya memantulkan apa yang penonton rasakan terhadap video kamu. Masalahnya, sebagai kreator, kita sering melihat YouTube dari sudut pandang yang salah. Kita melihat YouTube sebagai panggung, padahal bagi penonton, YouTube adalah ruang pilihan. Penonton datang bukan untuk mendukung kamu, mereka datang untuk mencari sesuatu, hiburan, jawaban, atau rasa ditemani. Kalau video kamu tidak langsung terasa memberi itu, mereka pindah, dan YouTube mencatat perpindahan itu. Ini bukan soal penonton jahat, bukan juga soal YouTube kejam. Ini soal volume konten yang terlalu besar dan waktu penonton yang terlalu terbatas. Setiap hari, ribuan video baru bersaing di niche yang sama. Bukan cuma bersaing kualitas, tapi bersaing perhatian. Dan perhatian penonton sekarang pendek, rapuh, dan mudah teralihkan. Disinilah tekanan algoritma sebenarnya terasa. Bukan karena YouTube ingin menjatuhkan kreator kecil, tapi karena YouTube harus memilih video mana yang paling mungkin membuat penonton bertahan lebih lama di platform. Banyak YouTuber baru kaget saat tahu satu hal ini. YouTube lebih memilih satu video bagus daripada 10 video yang diabaikan. Dan itu sering bertabrakan dengan mental kreator. Kita terbiasa berpikir rajin itu pasti naik. Padahal di YouTube, rajin tanpa arah justru sering tidak terbaca. Realita YouTube itu dingin tapi jujur. Ia tidak membenci kamu. Ia juga tidak mengenal kamu. Ia hanya membaca pola. Dan sebelum kita bicara soal solusi, kita perlu berhenti menyalahkan algoritma, berhenti berharap YouTube berubah demi kita, dan mulai memahami. Kalau video kita tidak bergerak, selalu ada sebab yang lebih dalam dari sekadar algoritmanya lagi aneh.
Di segmen berikutnya kita akan masuk ke bagian yang paling tidak nyaman. Bukan soal YouTube, tapi soal pola pikir dan kebiasaan kita sendiri sebagai YouTuber. Kalau kamu siap dengar bagian itu, kita lanjut. Masalah terbesar YouTuber yang stuck jarang ada di algoritma. Masalahnya hampir selalu ada di cara kita memandang proses. Banyak dari kita merasa sudah melakukan semua yang benar. Upload rutin, belajar edit, nonton tutorial, ikut tren, ganti thumbnail berkali-kali. Dari luar kelihatannya rajin, tapi diam-diam pola pikirnya keliru. Kita sering menganggap YouTube sebagai sistem yang harus dijinakkan. Seolah kalau kita cukup paham rumusnya, cukup konsisten, cukup sabar, maka platform ini wajib membalas usaha kita. Padahal YouTube tidak pernah membuat janji itu. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah fokus ke diri sendiri, bukan ke pengalaman penonton. Kita terlalu sibuk bertanya, kenapa video gua nggak naik? Bukan, apa yang sebenarnya dirasakan penonton saat nonton video ini. Banyak video dibuat dari sudut pandang kreator. Apa yang ingin kita sampaikan? Apa yang ingin kita buktikan? Apa yang menurut kita penting? Sementara penonton datang dengan niat yang sangat sederhana. Mereka ingin merasa sesuatu atau mendapatkan sesuatu dalam waktu yang singkat. Ketika dua niat ini tidak bertemu, video akan berhenti di tengah jalan dan channel pelan-pelan ikut berhenti. Kesalahan kedua adalah mengira kesibukan sama dengan kemajuan. Banyak YouTuber terlihat aktif, tapi sebenarnya berputar di tempat. Upload banyak, tapi tidak benar-benar belajar dari video sebelumnya. Evaluasi sebentar, lalu ulangi kesalahan yang sama dengan judul yang berbeda. Ada rasa aman, palsu di dalam rutinitas. Selama masih upload, kita merasa masih jalan. Padahal bisa jadi kita hanya berjalan melingkar. Kesalahan ketiga yang jarang disadari adalah ketergantungan pada validasi angka. View, CTR, subscriber, retention. Semua itu penting, tapi ketika angka-angka itu menjadi satu-satunya penentu semangat, mental YouTuber akan cepat rapuh. Saat view naik, kita semangat. Saat turun, kita runtuh. Akhirnya keputusan konten diambil bukan berdasarkan arah channel, tapi berdasarkan ketakutan. Takut sepi, takut salah topik, takut ditinggal penonton. Di titik ini, banyak channel mulai kehilangan identitas. Video dibuat bukan karena relevan dengan perjalanan channel, tapi karena berharap algoritma terpancing. Dan ironisnya, saat channel kehilangan arah, algoritma justru makin sulit membaca. Karena YouTube bekerja dengan pola. Saat polanya acak, distribusinya pun ragu. Kesalahan berikutnya adalah salah memahami konsistensi. Konsisten sering diartikan sebagai jadwal. Padahal yang lebih penting adalah konsistensi arah. Channel yang terus berkembang biasanya punya satu benang merah yang jelas. Bukan cuma topiknya, tapi sudut pandangnya, gaya bicaranya. Janji emosional ke penonton. Banyak channel berhenti berkembang bukan karena videonya jelek, tapi karena penonton tidak tahu harus berharap apa dari video berikutnya. Dan ketika penonton ragu, algoritma ikut ragu. Inilah alasan kenapa banyak YouTuber berhenti di tengah jalan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena terus bekerja tanpa memperbaiki cara berpikir. Mereka lelah tapi tidak berkembang. Mereka sibuk tapi tidak bergerak. Dan di titik itu, menyerah terasa masuk akal. Padahal masalahnya bukan pada kurangnya usaha. Masalahnya adalah usaha yang diarahkan ke tempat yang salah. Di segmen berikutnya, kita tidak akan bicara soal trik, hack, atau formula cepat. Kita akan membahas pola yang benar. Cara memandang YouTube dengan lebih tenang, lebih realistis, dan lebih berkelanjutan. Bukan agar cepat besar, tapi agar tidak berhenti di tengah jalan. Kalau kamu masih di sini, artinya kamu masih peduli, dan itu penting. Untuk bisa bertahan di YouTube, kita perlu berhenti melihat platform ini sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. YouTube bukan lawan, bukan juga mesin keberuntungan. YouTube lebih mirip ruang pertemuan antara video dan manusia. Dan tugas kita sebagai kreator bukan memaksa orang masuk, tapi membuat mereka ingin tinggal. Pola berpikir yang lebih sehat dimulai dari sini. Video bukan milik kita sepenuhnya. Begitu diupload, video itu hidup di tangan penonton. Kita membuatnya, iya. Tapi penonton yang memutuskan apakah video itu layak diteruskan atau ditinggalkan. Dan YouTube hanya mencatat keputusan itu. Kalau kita menerima posisi ini, banyak beban mental mulai turun. Kita berhenti berharap algoritma baik hati. Kita juga berhenti marah saat video tidak bergerak. Karena kita sadar yang sedang terjadi bukan penolakan, tapi proses membaca. Di pola yang benar, kreator, penonton, dan video punya peran yang jelas. Kreator bertugas merancang pengalaman, penonton bertugas merasakan. YouTube bertugas mencocokkan. Masalah muncul saat kreator ingin mengatur semuanya, ingin penonton menonton sampai habis.
ingin algoritma langsung mendorong, ingin hasil cepat. Padahal proses membuat video itu lebih mirip menyiapkan ruangan. Kita bisa menata, kita bisa memilih cahaya, kita bisa menentukan suasana, tapi kita tidak bisa memaksa orang betah. Kalau banyak yang masuk lalu cepat keluar, itu bukan tanda kita gagal sebagai manusia. Itu tanda ruangannya belum nyaman. Pola pikir ini mengubah cara kita melihat kegagalan. Video yang sepi bukan aib, ia adalah data. Ia memberi sinyal bagian mana yang belum nyambung dengan penonton. YouTuber yang sehat secara mental tidak menghapus video karena malu. Ia menyimpannya sebagai jejak belajar, bukan untuk disesali tapi untuk dipahami. Cara pandang ini juga membuat kita berhenti mengejar semua orang. Kita tidak perlu cocok untuk semua penonton. Kita hanya perlu konsisten untuk penonton yang tepat. Channel yang bertumbuh bukan channel yang mencoba menyenangkan semua orang, tapi channel yang jelas ingin menemani siapa. Disinilah pentingnya melihat channel sebagai perjalanan, bukan kumpulan upload. Setiap video adalah satu langkah, bukan satu ujian hidup mati. Kalau satu video tidak berhasil, itu tidak membatalkan perjalanan. Ia hanya memperlambat langkah. YouTube itu panjang, bukan karena waktunya lama, tapi karena pemahamannya bertahap. Banyak kreator menyerah karena berharap stabil terlalu cepat. Padahal stabilitas di YouTube datang setelah arah terbentuk. Dan arah tidak bisa dibangun dari satu atau dua video. Pola yang benar juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan ritme. Ada masa video kamu didorong, ada masa video kamu diuji, ada masa video kamu diam. Semua channel mengalaminya. Bedanya hanya satu, ada yang tetap belajar di masa diam, ada yang berhenti. Ketika kamu mulai memandang YouTube sebagai proses jangka panjang, kamu berhenti bertanya, kenapa gua nggak naik? Dan mulai bertanya, apakah video gua hari ini lebih jujur dan lebih jelas daripada kemarin? Pertanyaan itu jauh lebih tenang. Dan anehnya, justru lebih dekat dengan cara kerja algoritma. Karena algoritma tidak mencari kreator yang sempurna. Ia membaca konsistensi arah dan respon penonton. Di segmen berikutnya, kita akan turun ke hal yang lebih membumi. Bukan teori besar, tapi langkah kecil yang bisa kamu lakukan sebagai YouTuber.